terkait zat pengatur tumbuh. Kali ini saya tidak hanya membahasnya saja. Mungkin para sobat tani sering mendengar ya giberelin ini, pisang, mangga maupun buah-buahan lainnya. Ini saya bersama formulator akan melakukan praktek langsung dalam pembuatan zat pengatur tumbuh. Halo sobat tani, nah kemarin sudah saya jelaskan terkait materi ZPT, zat pengatur tumbuh. Nah sekarang kita akan melakukan prakteknya secara langsung bersama pakarnya, yaitu Pak Syahuri atau Pak Huri ya, lebih familiar. Ya, familiarnya Pak Huri. Nah, di sini kita sudah ada bahan-bahannya, mulai dari bahan-bahan seperti auksin, kemudian sitokinin, giberelin, etilen. Nah, ini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, mungkin nanti para sobat tani bisa langsung dilihat sendiri ada apa saja seperti daun kelor, ada bawang merah, kemudian ada buah-buahan dan ada beberapa cairan yang akan digunakan untuk membantu pembuatan zat pengatur tumbuh ini. Nah, mungkin dari Pak Huri. Nah, kita hari ini mau buat apa nih Pak Huri? Oke, hari ini kita coba praktek membuat asam amino, ya, yang kemudian asam amino itu untuk mempercepat proses ditambahkan dengan enzim dan beberapa zat-zat hormon yang lain yang semuanya sudah ada di depan kita ini, ya. Jadi mungkin yang pertama kita akan sedikit perkenalkan juga bahwa beberapa bahan ini memiliki kandungan yang berbeda-beda, tapi tentunya bahan-bahan yang berbeda itu bisa digunakan sebagai ya pupuk cair, dalam hal ini sebagai pupuk asam amino lengkap, ya, pupuk asam amino lengkap yang diproses secara singkat. Jadi tidak perlu membuat asam amino itu butuh waktu sampai berbulan-bulan, 3 bulan umpama ya, tapi cukup 1 minggu ya. Bersama CTHI pasti bisa. Nah mungkin setelah ini kita akan membuat auksin terlebih dahulu Pak ya. Tapi sebelum kita membuatnya terlebih dahulu, saya perkenalkan dulu ya bahan-bahannya. Nah untuk alat-alatnya di sini juga sudah ada blender, kemudian ada beberapa cairan seperti molas, dan kemudian ini formulasi untuk membantu fermentasinya. Dan di sini ada daun kelor, kemudian ada bonggol pisang yang sudah dicacah, lalu ada bawang merah, lalu ada mangga. Ini buah-buahan, ada mangga yang apa ya Pak ya, marun atau setengah matang, mau matang, kemudian mangga yang matang, lalu pepaya. Di sini ada pisang juga dan telur, dan ada nanas, kemudian ada air kelapa. Nah mungkin dari sobat tani kita akan membuat prakteknya auksin dulu. Kalau ya, kelor adalah nutrisi lengkap ya sebenarnya, makanya dia disebut the miracle tree. The miracle tree. Jadi pupuk lengkap itu ada di kelor. Makanya di Facebook sebelumnya sudah saya share dan kawan-kawan juga sudah membuat. Di situ ada fake fermentasi ekstra kelor yang fungsinya sangat-sangatlah bagus, melebihi dari kualitas pupuk pabrikan. Ya, dalam hal ini di sini ada vitamin C, di sini ada kalsium, di sini ada mikro lengkap, makro dan lain-lain. Ada semua di kelor. Nah, kadar gelatinnya yang terkandung itu membuat bahwa kelor ini bersifat sedikit basah. Tapi jika nanti dalam prosesnya fermentasi, karena proses fermentasi itu adalah proses reduksi, maka nanti setelah lama itu akan bisa juga menjadi asam. Tapi saya berharap kalau teman-teman nanti suatu saat proses fake atau menggunakan kelor ini sebagai pupuk cair, jadi harus tahu cara penggunaannya secara tepat. Kalau proses dalam 24 jam itu bisa menegakkan, bisa membuat antibodi tanaman semakin tegak karena kandungan kalsiumnya tinggi. Tapi begitu lama nanti difermentasi, maka kandungan kalsiumnya akan menurun. Seperti itu, sehingga akan sedikit asam ininya, larutannya. Seperti itu. Kemudian setelah ini untuk auksin ya, kalau untuk auksin kita juga ada ini bawang merah, di mana bawang merah ini kita akan ambil mata tunasnya. Nah, seperti penjelasan kemarin, bawang merah itu memang termasuk salah satu bahan alami yang bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh auksin di bagian pucuknya ya. Jadi auksin itu ada di setiap bagian tanaman, terutama pada bagian ujung atau pucuk tanaman, seperti mata tunas pada bawang merah. Nah, mungkin ini saja Pak ya. Nah, auksin juga bisa
kita buat dengan menggunakan air kelapa. Air kelapa ini merupakan salah satu bahan yang bisa digunakan oleh para sobat tani untuk membuat auksin. Oke, kita lanjut. Berarti yang tadi sudah disebutkan auksin. Ya, auksin. Nah, sampai tadi sudah disebutkan ini guys. Ini ada daun kelor atau the miracle tree. Nah, ini tahu nih, ini namanya bawang umbi bawang merah. Umbi bawang merah, berupa umbi ya. Nah, saya jelaskan sedikit. Boleh saya jelaskan? Oke, monggo Pak. Umbi bawang merah ini memiliki 2 ZPT, zat pengatur tumbuh untuk tanaman. Padahal dia juga merupakan tanaman nanti kalau ditanam. Nah, yang bagian atas saya potong ya. Saya potong ya. Oke. Saya potong setengah, guys. Saya potong setengah. Nah, gini ya. Nah, yang pucuk ini merupakan auksin karena ada mata tunas ya, ada mata tunas, calon tunas baru yang nanti akan tumbuh. Ini terlihat. Oke. Bisa di zoom? Oke. Kemudian yang di sini di bagian perakaran ini namanya hormon rizokalin ya, untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa umbi bawang merah merupakan hormon auksin yang bisa menumbuhkan akar dan juga bisa menumbuhkan dengan cepat tunas tanaman ya. Dalam hal ini kalau mau nyangkok atau mau melakukan perbanyakan tanaman bisa menggunakan hormon dari umbi bawang merah. Nah, itu ya, ini dari umbi. Nah, kemudian apa lagi? Ini saya sudah potong-potong kan, Pak? Oke. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian langsung dimasukkan ke blender. Ya, nanti kita blender, guys. Nanti kita blender. Nah, ini bagian pucuk-pucuk pucuk umbi bawang merahnya kita sudah potong ya. Ini bagian pucuknya saja, atau mata tunasnya saja sudah kita potong. Kemudian kita masukkan blender. Ya. Lalu daun kelornya daun saja, Pak? Ya, daun saja. Iya. Daun saja. Seperti ini. Kita ingin membuat pupuk cair fase vegetatif terlebih dahulu, nggih. Fase pertumbuhan awal. Jadi yang dibutuhkan adalah N dan P. N dan P, nitrogen dan fosfor. Ya sudah cukup, Pak. Cukup. Untuk airnya pakai. Oke. Airnya langsung menggunakan air kelapa. Nah, ini air kelapa, guys. Ini air kelapa kita beli di pasar ya. Jadi tanpa campuran. Ini air kelapa murni. Air kelapa murni. Segini, Pak Huri? Lagi. Oke, stop. Oke ya, itu air kelapa murni. Kita hanya contoh saja ya ini untuk auksin. Jadi ada beberapa bahan, yang lain bisa pakai rebung, bisa pakai toge, bisa pakai toge. Pokoknya semua ujung daun, pucuk atau tunas itu masuk jenis hormon auksin. Nah, karena kebetulan kita hanya punya bawang merah dan air kelapa dan daun kelor saja, jadi kita pakai ini saja begitu. Itu ya. Jadi bisa di blend. Oke, siap. Kita blender dulu ya para sobat tani. Nah, ini sesuai arahan Pak Huri, kita haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus seperti ini ya. Ini. Tempatnya tidak ada tadi. Tempatnya lagi. Ada kita masukkan ke sini. Nah, mungkin ada penjelasan dari Pak Huri, ini mengandung apa saja, Pak? Ini sudah hasil blenderan ya, kelor, kemudian bawang merah, pucuknya bawang merah, umbi ya, kemudian apa lagi tadi? Sudah cuma 2. Air kelapa. Oh, air kelapa. Jadi ini mengandung auksin dan sitokinin ya. Sitokinin. Auksin dan sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk apa?
sitokinin itu untuk pembelahan sel atau sitokinesis, pembelahan sel agar tanaman tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang. Contohnya pada batang. Jadi batangnya itu tidak hanya tumbuh ke atas tapi berkembang ke bagian ini, ke bagian arah samping atau melebar seperti itu. Nah, ini auksin, tapi bagaimanakah bila kita ingin menambahkan fosfat di dalamnya? Ya, kalau ingin menambahkan fosfor, di sini ada beberapa buah. Ya, ada beberapa buah. Ini buah mangga. Buah mangga ini ya. Kemudian ini buah pepaya. Kemudian ini ada buah pisang. Nah, buah-buah ini bisa dicampurkan kalau ingin membuat pupuk fase vegetatif, yaitu unsurnya nitrogen yang ada di sini sudah. Dari kelor itu juga nitrogen karena dia merupakan daun, selain auksin dia mengandung nitrogen. Kemudian fosfornya kita pakai bonggol pisang. Ya, ini bonggol pisang. Sudah kita cacah ya, sudah kita cacah. Sudah kita cacah. Kemudian kita bisa nanti menggunakan buah ini ya. Buah pepaya, buah pisang, kemudian buah nanas. Fungsinya untuk apa? Selain ini mengandung fosfor, ini akan mempercepat proses reduksi, akan mempercepat proses pembuatan asam amino yang harusnya butuh waktu lama, tapi dengan ini nanti lebih cepat. Nah, coba bisa diambil isinya, atau salah satu ini langsung dipotong-potong. Nah, ini semua ada, semua. Kemudian ini, kemudian ini. Ini untuk sebagai penambah, ya, ini penambah unsur hara lainnya ya. Ya, ini sebagai fosfor. Selain itu juga di dalamnya ada enzim ya, enzim bromelin. Jadi untuk mempercepat pelunakan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sering cooking ya, masak, kadang kalau tidak menggunakan penghalus daging, chopper, itu bisa kita menggunakan pepaya ya, atau bisa juga menggunakan nanas. Nah, karena di nanas ada enzim yang namanya enzim bromelin. Pisangnya juga Pak Huri? Pisang boleh, pisang, karena kandungan fosfatnya. Nah, ini pisang sebagai penambah unsur hara fosfor ya, fosfor. Fosfor P ya. Oke. Kemudian ini. Mangganya Pak Huri? Mangga belum? Belum. Ini mangganya. Mangga. Ini mangganya. Oh ya. Ini untuk airnya kita pakai air kelapa. Sebanyak apa Pak Huri? Separuh. Separuh dulu, stop dulu, nanti bisa ditambahkan. Oke, nah ini ya dilakukan pemblenderan. Lakukan pemblenderan. Ini adalah kandungan fosfor ya, kandungan fosfor. Bisa langsung ditambahkan. Fosfornya kita gunakan dari buah. Jus, rasanya enak sekali sepertinya. Sudah. Nah, ini berarti auksin plus fosfor. Nah, ini untuk ya, ini N dan P, hormonnya auksin. Oke. Juga sitokinin ada juga. Ya. Nah, ini sebenarnya bawang merah juga mengandung giberelin, Pak. Ya, oke. Nah, jadi ini bisa masuk ke auksin, sitokinin. Nanti giberelin. Caranya untuk membuat prosentase. Jadi kalau ingin auksin ya auksin yang diperbanyak. Ya. Ya. Kalau ingin membuat model auksin sama sitokinin, jadi unsur hara yang ingin dibuat itu bahannya harus lebih banyak. Ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan buah-buah ini karena kandungan buahnya ini kandungan fosfor. Walaupun memang di dalamnya ada beberapa unsur seperti ZPT etilen ya, ZPT etilen. Nah, nanti kita jelaskan etilen itu apa. Oke. Kalau mau lihat ya para sobat tani hasilnya seperti ini. Nah, kemudian
ini kan sudah dilakukan pemblenderan. Ini sudah dilakukan pemblenderan. Nah, bagaimana cara prosesnya? Nah, cara prosesnya untuk lebih cepat, kita harus lakukan fermentasi. Kita harus lakukan fermentasi karena kita ini sifatnya mau buat TOC. Untuk paling cepat dan paling bagus hasil dari nutrisi yang akan didapatkan adalah dengan proses fermentasi. Fermentasi ya, bukan pembusukan ya. Fermentasi dengan pembusukan berbeda. Kalau fermentasi ada beberapa bakteri sebagai pereduksi, sebagai pengurai, seperti Lactobacillus, Streptomyces, Actinomycetes, kemudian fotosintetis, kemudian ada yeastnya di situ. Nah, itu sifatnya untuk mereduksi, mempercepat ya. Selain itu juga dikasih molas. Mana? Ini ada, ini probiotik. Ini hanya maaf, salah satu contoh. Bisa gunakan ini, bisa gunakan yang lain. Ini bukan apa namanya, promosi ya, karena kami nggak menjual ini dan kami pun nggak di endorse. Jadi ini hanya salah satu contoh. Seperti itu. Nah, ini ada molas. Molas ya, kita gunakan, anggap perbandingannya kalau kita membuat bahan ini 15 kilo atau anggaplah 10 kilo ya, 10 kilo, gunakan molasnya, gunakan ini probiotiknya ini bisa menggunakan setengah liter. Bisa menggunakan setengah liter. Kemudian untuk molasnya atau tetes tebunya juga bisa menggunakan 150 gram. 150 gram ya, anggaplah 15 untuk mudahnya seperti itu. Nah, karena ini sedikit, kita ini gunakan cuma sekitar 2 tutup saja. 2 tutup saja nih Pak ya. 2 tutup. Ini 2 tutup, ini 2 tutup. Kita aduk guys. Nah, ini kita akan proses asam amino yang memiliki kadar nutrisi atau unsur hara N dan P. Ya, ini asam aminonya dari asam amino jenis nabati, apa istilahnya? Ya, organik. Nanti ada asam amino yang dari hewani, dari hewani. Nah, dari hewani apa? Bisa menggunakan lele, ya lele. Bisa menggunakan keong, bisa menggunakan telur. Nah, ini ada telur ya. Nah, telur bisa juga dicampurkan di sini supaya nanti lengkap. Antara asam aminonya itu bisa dari nabati, dari botani ya, dari tumbuh-tumbuhan, dan juga dari hewani. Monggo, bisa dipecah, bisa. Tiga-tiganya pecah. Oke, ini kita akan tambahkan telurnya ya. Ini untuk sebagai bahan dari hewani ya Pak? Ya, asam amino. Kita membuat asam amino lengkap. Sudah digiling. Nah, ini akan menjadi asam amino super jos ini. Nah, kalau jenengan atau teman-teman atau kawan-kawan hanya membuat telur saja sama micin, ya, itu nanti akan bau sekali. Nah, tapi kalau prosesnya seperti ini, ya, nanti tidak akan bau. 1 minggu sudah jadi dan beraroma wangi. Nah, seperti itu. Tidak percaya? Buktikan. Ya. Ini kalau sudah jadi seperti ini, kita simpan di mana? Kita simpan, taruh di jerigen ukuran 5 liter kalau yang kecil ya. Kalau yang gede bisa pakai ukuran galon aqua mineral itu ya. Ya. Air mineral itu isi ulang bisa, itu, isi ulang itu bisa. Nah, kemudian kalau 5 liter bisa ditambahkan lagi dengan air kelapa. Nah, supaya nggak terlalu pekat, guys. Nah, supaya nggak terlalu pekat. Ini bisa dimasukkan ke jerigen. Nah, ini ditutup Pak ya, jerigennya Pak ya? Ya, ditutup, harus diproses secara anaerob. Anaerob ya. Tanpa udara. Ya, tanpa udara supaya tidak ada penguapan. Nah, itu karena ini kita akan proses N dan P-nya di sini.
Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah disimpan di dalam jerigen, ini bisa digunakannya ditunggu berapa hari, Pak? Setelah gasnya habis. Setelah gasnya habis. Jadi nanti ini dimasukin ke jerigen. Ya. Kalau ditutup kalau ditutup terus atau diproses secara anaerob, jadi 3 hari sekali atau 2 hari sekali dibuka, Ya. dilepaskan gasnya. Kalau enggak, nanti di dalam jerigen itu di lubang, ya sedikit ditutup di lubang, kasih selang kapiler, arahkan lagi untuk pembuangan gasnya supaya nanti tidak meledak. Karena ini kalau umpama dimasukkan di jerigen ya tanpa kadang mungkin lupa membukanya, itu bisa meledak, guys. Bisa meledak. Ini gudang saya itu kotor di plafonnya itu gara-gara sering meledak gitu. Jadi ini untuk teman-teman semua kalau mau proses. Jadi kalau ndak ingin buka tutup, buat aliran gasnya menggunakan selang kapiler, selang itu loh, selang apa itu namanya itu? Selang plastik. Nah, selang plastik itu. Nah, itu selang bisa. itu disambungkan ke apa, Pak? Atau dibiarkan begitu saja? Ya, Jangan disambungkan. jadi ada selang, jadi kan dari jerigen dilubangi. Kemudian ada selang di situ, kan ada gas lah keluar kan. Nah, selangnya ini masukkan ada botol aqua yang diisi air. Nah, selangnya itu masuk ke air. Nah, gitu supaya nanti nggak terkontaminasi bakteri yang merugikan dari luar. Ya. Begitu. Nanti kalau ingin jelasnya kita proses karena gudangnya sudah ditutup sama tenaga kerja. Jadi nanti kita buat next kita buat proses ini sampai di proses fermentasi. Seperti itu. Nah, para sobat tani, kita sudah membuat POC dengan tambahan ZPT untuk masa vegetatif. Nah, ini sudah mengandung beberapa unsur hara seperti fosfor, kemudian mengandung zat pengatur tumbuh seperti auksin dan sitokinin. Jadi ini bisa digunakan para sobat tani pada masa vegetatif. Nah, setelah ini kita akan membuat POC untuk masa generatifnya dan juga ZPT yang digunakan pada masa generatif. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih rincinya kita menggunakan bahan alami apa saja. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Akan saya buat proses pupuk generatif. Dimana tadi bahan-bahannya udah dijelaskan, cuma saya boleh nambahkan sedikit. Oke ya.